Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Jupita, NPM 19111004246. Di sini saya akan menjelaskan tentang 9 aliran filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada filsafat idealisme, yaitu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia dan terwujud atau tidaknya sesuatu itu tergantung pada pikiran manusia itu sendiri. Kelebihan dari filsafat pendidikan idealisme yang pertama yaitu membentuk karakter, mengembangkan bakat, serta kebaikan sosial, menghasilkan ide yang benar dan bisa dipakai dan meningkatkan daya pemikiran. Kekurangan dari aliran filsafat idealisme yaitu aliran ini beranggapan bahwa sesuatu nilai atau kebenaran akan kekal sepanjang masa. Selanjutnya ada aliran realisme. Aliran filsafat pendidikan realisme yaitu aliran pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran ini memandang objek pengetahuan manusia berada di luar diri manusia. Aliran ini dapat mengajarkan peserta didik menyesuaikan diri secara tepat dan melakukan tanggung jawab sosial dalam hidup bermasyarakat. Peserta didik belajar secara berpola. Pada suatu pedoman, peserta didik perlu mempunyai disiplin mental dan moral. Kemudian ada aliran filsafat pendidikan perennialisme. Aliran filsafat ini beranggapan bahwa suatu proses pengembalian pembelajaran pada masa lampau agar peserta didik dapat menerapkan pembelajaran tersebut pada masa sekarang. Kelebihan dari aliran filsafat perennialisme ini yaitu aliran perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai pandangan hidup pada zaman kuno, abad pertengahan. Kekurangan dari aliran filsafat perennialisme yaitu pengetahuan dianggap lebih penting, kurang menerima adanya perubahan. Selanjutnya, aliran filsafat pendidikan eksistensialisme. Aliran filsafat eksistensialisme adalah paham yang berpusat pada manusia, individu yang bertanggung jawab atas kemauannya tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Aliran ini adalah cara manusia ada di dunianya untuk bersifat aktif. Bagaimana cara untuk orang menjadi pintar dan cerdas? Aliran ini menekankan pada individu untuk menjadi sumber pengetahuan tentang hidup serta memberi semangat dalam pendidikan. Selanjutnya adalah aliran filsafat pragmatisme. Aliran filsafat pragmatisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa segala sesuatu dianggap benar jika memiliki manfaat atau kegunaan. Aliran filsafat ini memandang suatu kejadian mengalami suatu perubahan. Masyarakat menjadi tolak ukur seseorang dalam salah atau benarnya, mengikuti apa yang mayoritas orang lakukan di suatu lingkungan tersebut. Bisa berubah melalui kondisi lingkungan. Aliran ini mengajarkan manusia
menyesuaikan diri terhadap masyarakat lain. Aliran filsafat ini membawa kemajuan teknologi dan pengetahuan. Pragmatisme berhasil membumikan filsafat dari corak yang cenderung metafisis, abstrak, dan idealis. Selanjutnya, aliran filsafat sosialisme. Aliran filsafat sosialisme adalah aliran filsafat yang bersifat kebendaan, baik pada pandangan alam keseluruhan manusia dan masyarakat terkait dengan hablu minanas dan hablu minannau. Mereka memiliki harapan bahwa Tuhan akan dapat melindunginya, tetapi itu adalah buah dari pikiran manusia itu sendiri. Dalam aliran ini, pembelajaran tidak dikaitkan oleh agama, sehingga muncul kaum liberalisme. Mereka hanya beranggapan tentang kebendaan. Selanjutnya, ada aliran filsafat pendidikan progresifme. Aliran progresisme ini merupakan suatu aliran yang berisi beragam data empiris dan informasi teoritis yang memberikan analisis pertimbangan dan pembuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan sebuah masalah yang dihadapi. Aliran filsafat progresivisme ini, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Siswa juga bebas mengemukakan pendapatnya. Siswa mencari tahu sendiri jawaban dari masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang timbul di awal pembelajaran. Siswa juga memiliki keahlian dan kecakapan yang langsung dapat diterapkan di masyarakat luas. Selanjutnya ada aliran filsafat rekonstruksionisme. Aliran ini yaitu suatu aliran yang berusaha untuk merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan baru kebudayaan yang bercorak modern. Dalam aliran filsafat rekonstruksionisme, guru bukan satu-satunya sumber belajar siswa. Kemudian pembelajaran lebih aktif dan kreatif. Siswa dituntut untuk memikirkan perubahan suatu gagasan agar mereka dapat mengidentifikasikan perubahan gagasan mereka. Selanjutnya ada aliran filsafat pendidikan esensialisme. Nah, pendidikan esensialisme ini adalah aliran yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak zaman peradaban. Pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai kejelasan dan bertahan lama. Kekurangan dari aliran pendidikan esensialisme yaitu
terlalu dominannya peran guru. Kemudian kelebihan dari aliran filsafat esensialisme, peserta didik berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, serta stabil. Sekian 9 aliran filsafat yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.